Elshinta News and Talk. Meski tinggal 9 hari lagi, KPU akan mengumumkan hasil resmi penghitungan nasional pemilu 2024, namun tensi masyarakat terhadap pemilu belum habis. Terutama dampak dari narasi-narasi politik identitas masih menyisa di media sosial dan berbekas sampai selesai pemilu dilaksanakan. Terbukti dari masih adanya saling serang dan argumentasi terkait pemilu. Idealnya, pemahaman moderasi agama dapat menjadi benteng dan jembatan penyelesaian konflik internal. Namun yang terjadi pada pemilu 2024 ini malah sebaliknya. Bagaimana menyembuhkan dan menetralisir luka atau kekecewaan di tengah masyarakat yang muncul akibat narasi-narasi politik identitas pasca pemilu? Kita temui Profesor Dr. Muhammad Isom, Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Elshinta News and Talk. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung dalam pembahasan ini di 0215869000 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811806543. Selamat pagi Pak Isom. Selamat pagi Mas Farma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kenapa ya waktu demo Palestina kita bisa kompak, tapi di pemilu ini kayaknya sulit sekali ya. Masih sampai sekarang tuh masih banyak nih remah-remahnya, sisa-sisanya di media sosial itu saling serang terkait politik identitas. Iya. Halo Prof. Ya, halo ya. Iya. Menyimak pertanyaan saya tadi? Coba diulangi Okay. kurang jelas tadi. Ya, kemarin kan waktu demo Palestina kita ramai-ramai kompak ya, bahkan boykot juga kompak dan sebagainya. Kenapa di pemilu ini masyarakat masih belum bisa menerima ya, banyak yang masih belum menerima dan menebar narasi-narasi politik identitas nih di media sosial tuh masih ramai sampai sekarang. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pemilu berjalan dengan lancar, ya aman dan bisa sukses lah pelaksanaannya. Namun masih mengisahkan beberapa hal yang tadi diantaranya disebutkan sama Mas Farma. Masih ada ya mengungkit dikit ya tentang politik identitas. Padahal sebenarnya politik identitas untuk pemilu kali ini sudah tidur katanya. Menurut peneliti BRIN itu sudah tidur. Ya, tapi mungkin ada kekecewaan ya dari proses pemilu yang dalam tanda kutip ya, yang masih dalam proses penghitungan real count. Ini masih ada beberapa hal lah ya, tuduhan-tuduhan kecurangan dan sebagainya. Nah, mungkin dari situ yang perlu diademkan gitu. Kan kita nunggu dulu pengumuman resmi dari KPU. Jadi kadang-kadang masyarakat itu semestinya harus memahami regulasi yang ada. Kalau ada kecurangan, ada masalah di pelaksanaan pemilu, kan lapor aja ke Bawaslu. Nah, kalau KPU-nya yang bermasalah, nanti DKPP yang akan memberikan sanksi. Nah, nanti toh hasil dari pemilu itu tentu nanti akan dibawa ke MK kan, akan diputus oleh MK. Jadi menurut saya sebagai masyarakat yang beragama, kita harus memegang teguh moderasi beragama. Artinya kita tetap taat hukum, kita mengikuti aturan yang ada. Jadi jangan kemudian menyebar opini ya, yang opini itu menggugah emosi yang tidak produktif sehingga terjadi hoak, terjadi saling fitnah, terjadi saling tuduh antar satu dengan yang lainnya. Kalau menurut saya kita percayakan dari proses pemilu ini, dari hasil penghitungan real count dari KPU nantinya. Nah, kalau ada penemuan ya dari hal-hal di lapangan, ya laporkan aja ke Bawaslu biar nanti diproses di sana. Nanti kalau masih kurang puas, tentunya nanti di MK kan akan ada proses hukum ya, di situ menyatakan sah atau tidak sah gitu. Jadi saya kira ikutin
prosedur yang sudah ada. Nah, itulah salah satu dari ciri umat beragama yang mengikuti moderasi beragama. Artinya di samping komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Persatuan Kesatuan Bangsa, dan juga komitmen terhadap hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk demi tujuan tertib sosial, tertib kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, Mas Farma. Jadi kira-kira apa nih yang harus dilakukan masyarakat ya, terutama pengguna media sosial dalam menyikapi narasi-narasi politik identitas ini? Karena ini kan kadang-kadang dikaitkan dengan keimanan seseorang. Ya, saya kira itu sudah, menurut saya, pemilu yang menggembar-gemborkan politik identitas itu kan saya kira sudah lewat lah. Ini kita sudah lihat sejak zaman Orde Baru misalkan ya. Di zaman Orde Baru itu ada perang ayat misalkan, ya, untuk mengunggulkan satu partai dengan partai yang lainnya. Nah, kemudian pada pemilu sebelumnya juga ada politik identitas yang mengusung agama, ya, sentimen-sentimen agama. Tapi kalau menurut saya pemilu saat ini politik identitas itu tidak terlalu lah, dan mungkin tidak seserem pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sudah mengikis lah kalau menurut saya. Cuman yang muncul itu adalah fakta-fakta yang ditemukan proses pelaksanaan pemilu yang katanya ya diduga ada kecurangan dan seterusnya. Tetapi kalau menurut saya itu harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang semestinya, bukan kemudian melempar narasi-narasi di medsos, di media sosial yang kemudian memperkeruh situasi dan kondisi yang ada. Ya, kalau saya umat beragama harus mulai sadar lah agar supaya bisa membedakan antara fitnah, ya, antara hoak dengan antara yang fakta yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau ditemui benar-benar ya laporkan sesuai dengan prosedur. Jadi jangan kemudian memunculkan sentimen identitas ya. Mungkin identitas itu identitas yang tidak seperti dulu yang melihat agama, melihat ideologi dan seterusnya. Tapi lebih kepada nilai yang sering muncul di medsos itu, yang curang lah, tidak jujur dan seterusnya. Itu menurut saya harus sadar bahwa tahapan regulasi yang harus dilalui harus diikuti gitu loh. Baik. Jadi daripada berwacana, bernarasi yang kemudian malah membuat masyarakat, khususnya masyarakat awam, semakin bingung. Ini kan juga propaganda yang tidak produktif lah untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Baik, Prof, sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita. Ada Pak Setia di Bekasi, ada Pak Wahyu di BSD, dan Pak Hardi di Ciputat. Kita mulai Pak Wahyu dulu ya di BSD. Silakan Pak Wahyu. Saya pikir begini, mohon maaf ya, saya bisa kritisi sedikit mengenai narasinya nih. Tidak ada lagi narasi identitas, Pak. Mohon maaf nih, hari ini kita diperlihatkan kepada indikasi bukan pada pasca, Pak, bukan pasca pemilu, atau kecurangan itu kan bisa dilakukan oleh 1, 2, 3, bisa saja oknum ya, bisa saja. Bukan, Pak. Masyarakat yang cerdas itu menilai bahwa sebelum terjadinya pemilu ini ada satu diindikasikan tanda kutip campur tangan pemerintah terhadap satu paslon. Itu narasi yang besarnya, sehingga pada saat tertentu masyarakat sudah berpikir bahwa kecurangan itu sudah dimulai dengan nepotisme terjadi. Pada saat pengadilan MK melakukan putusan yang kontroversial, kemudian cawe-cawenya segala macam ada satu paslon. Itu, Pak. Jadi saya rasa kalau kita cerdas berpikir, menurut saya bukan pasca, Pak. Pasca itu 1, 2, 3 pasti ada kecurangan, dan 0,2% itu kecurangan itu pasti dilakukan, tapi tidak merupakan satu trouble yang sangat besar. Trouble-nya adalah tadi, Pak, bahwa ada kok bisa gitu ada satu campur tangan
cawe-cawe, kemudian mengarahkan satu nilai politik, secara politik, secara hukum bisa disetir dalam pemilu. Ini yang terjadi sekarang fenomena yang mengerikan menurut saya. Pemilu berlanjut besok nanti seperti apa? Baik. Dengan ambisinya segala macam. Itu Pak, menurut saya jangan lagi dijelaskan kecurangan pasca Pak, bukan Pak. Menurut saya adalah indikasi bahwa pemilu belum dimulai sudah terjadi hal yang dilakukan itu. Gitu loh Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu di BSD. Lanjut ke Pak Setia di Bekasi. Silakan Pak Setia. Pak Isom ya, Pak Profesor Isom ya. Ya, Prof Isom Pak. Ya, Pak Setia. Selamat pagi. Ya, pagi itu memang cukup riuh, cukup ramai juga ya di grup WA juga sama aja ke. Itu begini, jadi yang pertama misalkan ya dari quick count gitu aja kadang-kadang ada orang percaya tidak. Sebetulnya sih gampang sih ya kalau pakai akal sehat gitu. Kalau dia percaya ya sudah percaya, kalau nggak percaya ya sudah. Tapi kalau nggak percaya terus sebenarnya ngopok-ngopok gitu, misalkan terus aja ini pakai cara ini, pakai perhitungan analisa tetek bengek itu kan nanti bisa dibuktikan gitu. Jadi ya tentu saja kan butuh kesabaran dari masyarakat. Soalnya kalau misalkan terus berpikir apa pakai akal kuda, berpandangan kacamata kuda gitu. Jadi itu susah memang orang. Jadi sebetulnya kita memang harus pandai istilahnya melihat gitu dengan terbuka pikirannya. Yang kedua juga kalau ada masalah itu sebetulnya kan sudah ada kesepakatan sekarang undang-undang ke Bawaslu sama MK. Ya sudah itu saja gitu. Jadi seharusnya mainstream kita gitu memang pegangannya ya sudah Bawaslu sama MK. Jadi kalau di luar gitu ya sudah nggak usah, istilahnya nggak berlaku gitu. Jadi jangan sampai ngotak-atik di luar itu macam-macam dan sebagainya. Ini yang menimbulkan jadi riuh-riuh ramai di medsos gitu. Kita harapkan semua itu pakai akal sehat dan sudah pakai kesepakatan sebagai undang-undang yang kita pegang itu. Jadi jangan macam-macam saja kalau berpikir pakai pikiran kacamata kuda itu memang susah gitu. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Setia ya, tadi di Bekasi. Ditampung dulu ya Prof Isom ya. Ada Pak Hardi di Ciputat. Silakan Pak Hardi. Halo, selamat pagi Mas penyiar sama Bapak narasumber. Selamat pagi Pak Hardi. Selamat pagi Pak Hardi. Ya, bagi saya pemilu itu hanyalah sebuah ikhtiar politik yang harus kita ikuti dengan sukarela, dengan sukacita. Ikuti prosesnya dari awal kampanye sampai pencoblosan, sampai penghitungan suara. Selebihnya bila ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan aturan atau apa, kan ada Panwaslu, ada MK, segalanya kita serahkan aja, kita enjoy aja gitu. Tugas kita cuma mengikuti proses ikhtiar itu aja. Selebihnya kita nggak usah serius ribut-ribut soal ini itu, kecurangan ini itu, biarlah kan udah ada yang itu. Udah ada yang menangani. Pengawasan tetap ada, tapi kita ya udah kembali ke masyarakat seperti biasa aja. Enjoy aja intinya itu, jangan bikin berat-berat malah kita stres sendiri. Tapi Pak Hardi sesuai pilihannya enggak yang sekarang unggul? Kalau saya sesuai pilihannya, tapi walaupun tidak sesuai pilihannya, kalau saya sih udah lolos saja. Karena saya pernah mengikuti pilkada di Tangsel itu. Saya sampai ikut gugat-gugatan ke MK, ternyata pilihan saya tetap kalah, ya nggak mau apa lagi. Proses kan udah diikuti. Oke, baik. Itu saja Pak Hardi. Satu lagi, mohon untuk para pejabat atau politisi itu memberikan pernyataan yang teduh, yang menyejukkan, jangan menjadi kompor. Masyarakat yang di bawah itu panas. Dengar kompor-kompor begitu, politisi yang ngomongnya ini itu, akhirnya masyarakat itu jadi beringat. Kalau nggak hati-hati bahaya juga itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hardi di Ciputat. Silakan Prof ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi dari Pak Hardi, dari Pak Setia, saya sangat setuju ya. Karena begini, kita harus memahami bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi yang ada proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Di antaranya itu di samping calon legislatif. Kalau menurut saya, ini kan sudah kita lalui proses pemilu itu. Toh yang jadi presiden itu kan cuma satu orang, yang jadi wakil pun juga satu orang.
Jadi kalau proses sudah dilalui, ya kita tinggal lihat nanti hasil yang sebenarnya, hasil real count dari KPU. Sambil kalau toh ada hal-hal yang tidak benar, ada kecurangan dan sebagainya, ikutin proses regulasi yang ada sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan, kan sudah ada jelas prosesnya. Ada untuk yang KPU-nya ada DKPP, yang kalau ada kecurangan dalam proses pemilihan umum ada ke Bawaslu dan nanti hakimnya di MK. Saya kira supaya kita menciptakan keteduhan dan juga sekaligus mengedukasi masyarakat secara luas agar supaya tidak terombang-ambing dengan narasi yang ada di medsos, di sosial media, di televisi, yang kemudian terombang-ambing yang hanya narasi yang kemudian tidak produktif. Kalau menurut saya, buatlah narasi yang misalkan membedah undang-undang pemilu, ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Terus kemudian diwawancarai Bawaslu, diwawancarai KPU, sehingga masyarakat benar-benar teredukasi bahwa kalau toh ada kecurangan prosesnya semacam ini. Jadi tidak kemudian posting di medsos yang begini, yang begitu, yang akhirnya kita semua sampai masyarakat menengah ke atas pun bingung. Nah, itu problemnya di situ kalau menurut saya. Nah, sebagai umat beragama ya, yang kita harus memegang teguh moderasi beragama, bersikap tidak ekstrim ya, tidak ekstrim yang berlebihan, maka orang yang beragama itu harus bersikap tawasud, tengah-tengah. Ya, artinya mengikuti regulasi yang ada, ya, demi tertibnya hukum, demi tertibnya masyarakat. Jadi kita sudah harus mulai berdewasa, punya kesadaran terhadap hukum atau regulasi yang ada, dan itulah jalur-jalur yang harus ditempuh. Tidak kemudian menebar yang enggak gitu. Itulah sebagai umat beragama, ini yang saya kembali kepada moderasi beragama sebagai obat lah untuk mengatasi kekecewaan yang sebenarnya terjadi. Itu harus diwujudkan dalam kesadaran kita berregulasi, kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara, yang itu ada aturannya, yang itu ada SOP-nya yang harus kita lalui. Jadi menurut saya harus kembali ke situ supaya kita semua tetap tenang, tetap bekerja dengan nyaman, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik. Siapapun presidennya, walaupun pilihan kita atau bukan pilihan kita, toh kita kan sudah bersepakat. Ya, presidennya cuma satu, wapresnya juga cuma satu. Nah, begitu itu yang ditetapkan menang, ya kita terima dengan lapang dada. Kemudian hilangkanlah masa lalu, menatap masa depan dengan yang lebih baik lagi. Itu menurut saya semacam itu sebagai sikap umat yang beragama, tanpa kemudian menaruh dendam kusumat yang berlarut-larut, yang akhirnya malah setback, tidak produktif untuk menatap masa depan yang lebih bagus lagi. Saya kira gitu, Mas Farma. Pak Hardi di Ciputat tadi sempat menyinggung, katanya mohon pejabat jangan juga ngomporin. Benarkah Prof, pejabatnya itu ngomporin atau jangan-jangan pengikutnya ini yang salah memahami? Saya kurang tahu persisnya ya. Saya kira sebagai pejabat negara, ya sebagai ASN, tentunya harus bersifat kenegarawan ya, punya sifat negarawan dan juga harus punya politik kebangsaan, tidak kemudian berpolitik partisan ya, atau politik identitas atau politik yang taktis dah. Nah, sebagai ASN ya tentu harus bersikap netral, bersikap di tengah-tengah, artinya bagaimana mengayomi, melindungi dan mengedukasi masyarakat supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya itu semakin bagus. Mungkin yang dimaksud Pak Hardi bukan pejabat di pemerintahan. Mungkin yang dimaksud adalah para tokoh, termasuk capres cawapresnya sendiri yang saat ini perhitungannya tidak diunggulkan seperti itu. Ya itu tadi, menurut saya kalau toh ada kecurangan ya, mungkin angkanya tidak sebaik dengan cita-cita atau harapannya ya. Nanti kita lihat hasil real count yang ada. Nah, menurut saya kalau toh ada
ketidakberesan atau kecurangan di lapangan, ya tentu kan sudah ada koridor yang sudah ditentukan. Laporkan saja ke Bawaslu. Nah, kemudian nanti tidak hanya berhenti di Bawaslu kan, kalau nanti ada sengketa, tentu nanti MK yang memutuskan. Jadi menurut saya kesepakatan hukum yang sudah kita buat bersama, yaitu harus kita taati. Nah, menurut saya itu ya berdemokrasi itu artinya ya sadar dengan regulasi, sadar dengan hukum. Berdemokrasi itu harus juga sadar bahwa kita ini nanti adalah menjadi negarawan yang harus bisa menggiring bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadaban, punya budaya yang bagus, tidak memunculkan budaya saling fitnah, saling menebar hoak, atau memberikan narasi-narasi yang tendensius yang sebenarnya bukan fakta. Nah, menurut saya itu yang harus diperhatikan supaya kita semakin lama semakin dewasa dan semakin bijak dalam mengarungi ya atau membawa nahkoda bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang maju ke depannya. Oke. Prof, ada beberapa komentar yang masuk lewat pesan WhatsApp Elsinta, saya bacakan ya. Dari Pak Asep di Lebak, Banten. Sudahlah, katanya, pemilu sudah dilewati, suara rakyat sudah dituangkan di bilik suara. Yang menang jangan arogan, yang kalah lapang dada saja. Masih ada pilpres 5 tahun kemudian. Tunggu aja, seperti Pak Prabowo lebih 10 tahun menunggu mau jadi presiden, kita hormati perjuangan beliau. Lalu ada Bu Ana di Lampung. Kita memang umat beragama, jadi identitas tidak mungkin dihilangkan. Sekarang yang penting bagaimana kita umat beragama bekerja sesuai dengan keimanan masing-masing. Dan untuk umat Islam itu ada kehidupan setelah mati, akan dihisab sesuai amal perbuatannya. Jadi jangan setelah disumpah jabatan tapi tidak takut dengan Tuhannya. Oke, terakhir Prof, jadi solusinya gimana nih peran moderasi agama? Ya, peran moderasi beragama tentu ya terus-menerus menggemakan, menyampaikan tentang nilai-nilai beragama dari semua agama lah. Ya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, dan saya kira nilai-nilai yang ada di semua agama itu memberikan nilai-nilai yang bagus untuk kehidupan dan untuk hidup dan kehidupan umat manusia. Jadi kita yang sudah sepakat dalam berbangsa dan bernegara, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, dan nilai-nilai itu kan sudah dituangkan. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama sudah dituangkan dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara itu harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang bagus, yang universal. Nah, itulah yang harus diikuti dalam semangat moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu tetap menatap masa depan dengan baik, dengan optimis, ya. Jadi kita tetap memperhatikan nilai-nilai agama dari semua agama yang menjadi nilai universal untuk terus kita gemakan, ya, agar supaya bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang bebas dari nilai beragama, tapi menjadi bangsa yang dihiasi dengan nilai-nilai agama, yang akhirnya menjadi bangsa yang bukan sekuler, tetapi menjadi bangsa yang beradab, yang hidup dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara selalu beriringan dengan nilai-nilai agama yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Jadi termasuk mengikuti hukum yang ada itu merupakan semangat moderasi beragama. Hukum yang sudah disepakati oleh kita semua, ya, yang sudah disahkan oleh DPR, nah itu ikutin saja sebagai langkah-langkah untuk meraih keadilan, sebagai langkah-langkah untuk meraih keadilan sosial yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila pasal ke-5 tadi. Jadi itu yang harus kita lalui sehingga tidak kemudian berdiskusi, debat kusir, kemudian ya sebenarnya itu tidak produktif kalau menurut saya. Kalau toh mau berdebat secara akademik dan itu tetap mengindahkan nilai-nilai ya etika moral yang bagus, ya itulah yang kita harapkan. Baik, Prof, terima kasih atas waktunya pagi ini ya, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Profesor Muhammad Isom, Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. You're listening to El Shinta News and Talk.